teori behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran dalam mempengaruhi hasil belajar? Menurut BF, teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa hubungan stimulus-respon individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Teori ini berkembang sejalan dengan psikologi pembelajaran dan selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Implementasi teori belajar behaviorisme dalam dunia pendidikan terlihat dari beberapa contoh. Misalkan, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disulai lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena menekankan prinsip pemberian hukuman, akan tetapi teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan, beberapa pujian, hadiah atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Sedangkan dalam teori kognitif, siswa dilatih berpikir cerdas untuk memecahkan masalah. Siswa harus mampu mengeksplorasi ilmunya. Menurut psikolog pendidikan Jean Piaget, teori belajar kognitivisme adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungannya, termasuk proses berpikir, penalaran. Oleh karena itu, dalam teori ini lebih ditekankan pentingnya belajar, sehingga pembelajaran tidak sekedar hafalan saja, dan siswa perlu memahami pentingnya proses belajar yang dilakukannya. Wadaw. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning. Kelebihannya, yang pertama melatih siswa untuk menyampaikan gagasan atau ide. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kelemahannya, yang pertama, kadang hanya beberapa yang aktif. Dan yang kedua, memakan waktu yang banyak. Kelebihan cooperative learning. Yang pertama, melatih siswa menyampaikan gagasan atau ide. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan ide-ide mereka kepada kelompok. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan saling berbagi ide, siswa juga belajar memahami perspektif yang berbeda yang memperkaya pengetahuan mereka. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok dan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan mendorong kerjasama, toleransi, serta empati terhadap anggota kelompok lain. Siswa belajar bahwa kesuksesan kelompok tergantung pada kontribusi masing-masing anggota. Kelemahan cooperative learning. Yang pertama, kadang hanya beberapa yang aktif. Dalam kelompok, ada kemungkinan beberapa siswa yang menjadi lebih dominan, sementara yang lain kurang berpartisipasi atau menjadi pasif. Hal ini bisa membuat proses pembelajaran kurang efektif, karena tidak semua siswa terlibat secara optimal dalam diskusi atau tugas kelompok. Kedua, memakan waktu banyak. Proses pembelajaran kooperatif yang sering memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Hal ini karena siswa perlu berdiskusi, bertukar ide, dan bekerjasama dalam kelompok, yang membutuhkan waktu lebih lama banyak untuk mencapai pemahaman bersama dan menyelesaikan tugas-tugas kelompok.